mencoba untuk pembahasan ke Dewan Guru. Kalau kemarin fasilitator saya, kebetulan yang menjadi fasilitator saya adalah dosen saya sekaligus dosen penguji skripsi saya. Jadi saya minta gimana kalau misalkan di sekolah guru BK hanya satu, maka jawaban beliau silakan pembahasannya ke Dewan Guru saja. Jadi tidak harus ke guru BK tapi ke Dewan Guru. Baik, kalau memang begitu saya memutuskan untuk pembahasan ke Dewan Guru. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui semua Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya, jauh lebih berkualitas daripada saya. Saya hanya semata-mata pertama-tama yaitu untuk menyelesaikan tugas saya, kemudian semata-mata saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya pelajari di BIMTEK kemarin, dan saya juga sekaligus murojaah materi-materi yang saya dapatkan ketika di kampus berkaitan dengan pola pendidikan kesehatan mental anak atau social learning. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mencoba untuk mengimbaskan dari 7 jurus guru BK hebat. Fasilitator hanya minta 2 saja yang diimbaskan. Peserta boleh memilih, maka dari 7 itu saya ambil dua tema, yaitu temanya kenali potensi diri anak dan kelola emosi anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak berlama-lama karena dengan waktu yang sudah semakin berjalan dan sebentar lagi juga semakin sore, maka langsung saja kegiatan ini kita mulai bersama. Temanya yaitu pengimbasan FASDA, Fasilitator Daerah Balai Guru Tenaga Pendidikan Bimbingan Konseling. Temanya adalah kenali potensi. Bapak Ibu sekalian, saat kita masuk ke dalam kelas, tentu kita harus mengenali bagaimana karakter anak, bagaimana cara berpikir anak. Maka sebelum kita mengajarkan dan mentransfer ilmu yang akan kita berikan kepada anak, maka alangkah baiknya kita mengenali potensi anak. Namun sebelum kita mengenali potensi anak, mari bersama-sama kita terlebih dahulu menyesuaikan profesi kita, mengenali profesi kita. Apakah profesi kita sudah sesuai atau belum? Nah, menurut Holland Gardner itu salah satu tokoh psikologi yang mengedepankan tentang karir anak, tentang bagaimana cara menumbuhkan minat bakat pada anak. Holland Gardner mengelompokkan perkembangan karir ada 5 yang disebutkan dengan riaset, atau yang pertama R-nya adalah realistis. Tipe realistis adalah suka bekerja dengan tangan, alat mesin atau hewan. Kemudian yang kedua adalah praktis, konkret, suka aktivitas fisik dan memecahkan masalah nyata. Kemudian cenderung menghindari pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi sosial atau pemikiran abstrak. Nah, profesi yang cocok bagi karakter ini adalah tukang atau insinyur atau petani, mekanik, polisi, ahli IT. Jadi kalau ada santri-santri ikhwan yang suka ngoprek-ngoprek mesin motor terutama, nah ini profesi yang cocok adalah di sini. Kemudian investigatif. Ciri-ciri dari investigatif adalah yang pertama suka menyelidiki, meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks sekali. Kemudian yang kedua penasaran, analitis, mandiri dan suka belajar hal-hal yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah cenderung menghindari pekerjaan yang terlalu repetitif atau berorientasi pada penjualan. Jadi tidak suka dengan yang namanya usaha-usaha muamalah, jual beli. Nah, cocoknya profesi seperti ini adalah sebagai ilmuwan, peneliti, dokter, programmer, analis data dan psikolog. Jadi kalau ada siswa-siswa kita yang
suka menyelidiki. Kalau dulu saya masih ingat ada siswa kita yang Ikhwan itu siapa namanya? Najmul Bari Safariski. Rizky Petualang kalau kita sering ambil ya. Itu suka banget menyelidiki, menganalisis. Bahkan saya punya gantungan kunci yang saya dapatkan dari dosen cewek itu kecoa di apa namanya? Dicampur dengan ya resin ya. Kemudian dia tidak apa jasadnya nggak hancur, masih utuh. Kemudian sama dia dipinjam, dia minjem, kemudian dianalisis, kemudian ditanya dan dia ternyata mencoba. Dia waktu itu beli Presto, terus nangkap kecoa, dicoba bener apa nggak bisa awet apa nggak jasadnya. Nah, tipe yang seperti itu cocoknya adalah sebagai ilmuwan, peneliti, atau dokter, atau programmer, atau analisis data dan psikolog. Kemudian artistik, ciri-cirinya adalah kreatif, ekspresif, inovatif, dan suka belajar di lingkungan yang tidak terstruktur. Menikmati ekspresi diri melalui seni, musik, tulisan, atau drama. Cenderung menghindari pekerjaan yang sangat terstruktur atau monoton. Jadi tipe-tipe yang seperti ini tidak suka pekerjaan-pekerjaan yang itu saja melulu. Misal, kalau misalkan saya gambarkan dengan diri saya tidak suka dengan kegiatan-kegiatan yang misalkan hanya berfokus pada satu tujuan saja. Saya ingin coba merangkul tujuan-tujuan yang lain, mencari tujuan-tujuan yang lain supaya menemukan hal-hal yang baru. Nah, maka tipe ini adalah cocok sekali dengan profesi seniman, desainer grafis, musisi, penulis, aktor, ataupun arsitektur. Kemudian S, sosial, suka membantu, mengajar, menyembuhkan, atau melayani orang lain. Kemudian empati, kooperatif, ramah, dan komunikatif. Kemudian cenderung menghindari pekerjaan yang melibatkan mesin atau data murni. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini cocok sekali dengan profesi guru, konselor, perawat, pekerja sosial, psikolog, dan pelatih. E-nya enterprising atau berwirausaha. Ciri-ciri dari enterprising adalah suka memimpin, mempengaruhi, meyakinkan, atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan. Ambisius, energik, suka mengambil risiko dan berorientasi pada hasil. Kemudian cenderung menghindari pekerjaan yang memerlukan detail yang sangat teliti atau aktivitas ilmiah. Cocoknya profesi dari ciri-ciri ini, cocoknya sebagai profesi pengusaha, manajer, atau sales, atau politikus, atau pengacara. Jadi kalau kita di kelas mengamati siswa, terus kemudian menemukan karakter-karakter yang seperti ini, suka memimpin, suka mempengaruhi. Nah, cocoknya profesinya adalah sebagai pengusaha, manajer, sales, politikus, ataupun pengacara. Kemudian C-nya konvensional. Ciri-cirinya adalah suka bekerja dengan data. Nah, ini biasanya yang matematika ini, suka bekerja dengan data, kemudian angka atau detail, terus teratur, rapi, teliti, efisien, dan suka mengikuti prosedur atau sistem yang jelas. Jadi tidak suka dengan sistem-sistem yang tidak jelas, apalagi sistem-sistem yang merugikan diri sendiri. Kemudian cenderung menghindari pekerjaan yang ambigu atau terlalu kreatif. Nah, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu atau mungkin kita, bukan hanya pada anak tapi juga mungkin pada diri kita juga. Nah, cocoknya profesi seperti ini adalah aku sebagai akuntan, administrator, pustakawan, analisis keuangan, dan sekretaris. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira tipe mana yang paling sesuai dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah tipe dari 5 tersebut sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu alami sekarang?
yang sudah sesuai. Kalau tadi profesi guru itu di sosial, mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sini sebagai guru tapi ternyata hatinya bukan sebagai guru. Kalau saya jujur Bu, Bapak Ibu, saya profesi guru tapi hati saya bukan sebagai guru. Saya dulu berarti cita-cita saya sebagai dokter. Sampai-sampai saya menghafal nama obat, kemudian kandungannya apa, misalkan contoh amoxicillin, kadarnya berapa, kemudian kadar kimianya berapa, saya hafalkan itu semua. Tapi pada Allah ternyata biaya dokteran mahal. Jadi cari yang murah dan cari yang berbeasiswa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian profesinya sebagai guru kemudian dan memang sangat hobi dengan guru, berarti cocok sekali dengan profesi sosial tadi, guru, konselor dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita sebelum kita masuk, terutama pada saat tahun ajaran baru, saya melihat beberapa dewan guru menyebar angket asesmen diagnostik non kognitif. Nah, kalau tadi kita sama-sama membahas tentang profesi, tipe profesi, kita mengenalkan tipe profesi pada anak, tapi sebelum kita mengenal profesi anak, kita mengenali profesi kita. Maka yang selanjutnya adalah komponen asesmen. Asesmen itu banyak ya Bapak Ibu, banyak sekali. Ada asesmen diagnostik non kognitif, ada asesmen diagnostik kognitif, kemudian ada angket tertutup, ada angket terbuka, kemudian ada pre-test, post-test. Kalau di kuliahan itu, kalau di semester akhir biasanya kalau kita menyusun skripsi mau ambil data, ada angket tertutup dan terbuka. Jawabannya ya, tidak. Kalau yang tertutup ya tidak, kalau yang terbuka sering, kadang-kadang ada 4, saya lupa. Nah, biasa komponen asesmen itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah urgensi asesmen. Urgensi asesmen itu contohnya seperti wawancara, observasi, atau yang Bapak Ibu sering sebar anak, asesmen diagnostik non kognitif. Kalau kami di BK asesmennya seperti ini Bapak Ibu. Asesmen diagnostik non kognitif. Tujuannya untuk apa? Jadi urgensi asesmen atau asesmen diagnostik non kognitif salah satunya adalah mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Jadi tujuan dari kita semua menyebar asesmen itu bukan hanya sekedar kita nunggu jadwal yang dibuat oleh Miss Anis, kemudian daripada kosong kita nyebar asesmen, enggak. Tapi tujuan dari pembelajaran kita di awal tahun ajaran baru yaitu untuk mengetahui apakah tipe-tipe anak ini sesuai dengan yang akan nanti kita ajarkan. Kemudian kita bisa menemukan tipe gaya belajar anak. Kira-kira cocoknya anak si A, si B itu seperti apa? Apakah hanya dengan metode ceramah saja, atau metode kelompok, atau metode yang lain? Maka di awal guru biasanya menyebarkan angket untuk mengetahui pola pembelajaran anak yang efektif seperti apa. Nah, indikator pengukurannya adalah analisis gap melalui triangulasi data yang tadi saya sebutkan dengan angket observasi, kemudian angket wawancara, kemudian ada Beholder Research. Beholder Research ini yang tadi Bapak Ibu, yang sama-sama kita kaji di awal tadi tentang angket minat dan bakat yang nanti kedepannya untuk mengetahui kira-kira tipe kita yang seperti itu cocoknya kerjanya apa. Karena biasanya anak-anak yang sudah dia tahu karakternya tapi dia bingung mau kerja seperti apa. Nah, itu banyak sekali. Saya sering sekali menemui Bapak Ibu ketika saya dulu masih mengajar di SMA, bahkan sudah SMA, dia tahu keahliannya misalkan di mesin, tapi dia bingung. Saya setelah ini mau kerja di mana ya Pak? Kemudian saya tanya, kamu bisanya ngapain? Saya pintar ngotak-ngatik mesin Pak. Padahal dia sudah mengatakan dia pintar ngotak-ngatik mesin. Kalau secara logika kita akan mengarahkan, kalau kamu pintar ngotak-ngatik mesin, coba kamu daftar di bengkel. Tapi mereka bingung. Maka angket riaset inilah yang bisa kita jadikan acuan untuk membantu peserta didik menemukan tipe karirnya, menemukan jenjang karir yang bisa dia lakukan. Nah, skor dominannya pada 6 dimensi minat yang tadi Bapak Ibu
realistik, investigatif, kemudian artistik dan seterusnya. Kemudian ada multiple intelligence. Multiple intelligence itu untuk mengidentifikasi modalitas belajar murid. Nah, ini nanti multiple intelligence itu adalah angket yang digunakan untuk mengetahui tipe kecerdasan. Jadi kalau selama ini kita biasanya kalau SPMB itu tesnya tes gaya belajar ya, tes gaya belajar. Nah, untuk mengetahui tipe belajarnya apakah auditori, apakah visual ataupun kinestetik. Nah, multiple intelligence itu untuk mengetahui tipe emosional siswa juga. Jadi nanti akan tahu tipe kecerdasannya seperti apa. Profil kecerdasannya berbasis 8 kategori, yaitu nanti akan kita bahas. Kemudian gaya belajar atau penyesuaian strategi pembelajaran yang sesuai dengan preferensi kognitif. Indikatornya ada 3 yang sama-sama kita ketahui: auditori, visual, dan kinestetik. Nah, apa itu intelligence atau kecerdasan? Yaitu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Nah, setiap manusia, Tuhan Allah itu memberikan kecerdasan pada setiap manusia. Setiap manusia punya kecerdasan. Maka kalau ada yang mengatakan anak itu bodoh, anak itu tidak pintar, maka salah. Kenapa? Kalau kita sudah mendisklaimer anak itu bodoh, kita mengatakan kamu kok bodoh sekali pelajaran matematika, maka kita sebetulnya sedang menghina dia. Kita sebetulnya sedang salah kaprah. Karena apa? Karena setiap manusia punya kecerdasan dan kecerdasannya tidak tunggal. Kalau mungkin dia tidak bisa matematika, tapi dia punya kecerdasan yang lain. Contoh, diri saya sendiri. Saya pelajaran matematika mau diterangkan 20 kali sekalipun nggak akan masuk karena saya tipe anak yang menggunakan otak kiri daripada otak kanan. Kalau otak kanan itu cenderung dengan perhitungan, sementara otak kiri cenderung dengan logika. Jadi saya lebih banyak berpikir logika daripada berpikir data. Nanti akan kita bahas juga terkait fungsi otak. Kemudian, nah, Bapak Ibu silakan sebelum kita mengetahui tipe kecerdasan anak, Bapak Ibu silakan mengetahui bahwa tipe kecerdasan Bapak Ibu masing-masing. Sudah pernah tes kecerdasan sendiri belum Bapak Ibu? Belum ya? Oke, saya akan berbeda. Kita akan mengenal 8 kecerdasan tipe kecerdasan kita masing-masing Bapak Ibu. Dikasih nama ya Pak? Ini nanti untuk lampiran saya. Nanti saya bagikan linknya untuk Bapak Ibu bisa mengisinya. Linknya sudah saya share Bapak Ibu, silakan langsung bisa kerjakan sesuai dengan yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu rasakan. Karena itu nanti akan menentukan tipe kecerdasan Bapak Ibu semuanya.
Nanti hasilnya bisa dituliskan di lembaran yang sudah saya bagikan Bapak Ibu.
Iya, dengan Kamu usahakan yang benar ya. Skor yang dominan adalah skor kecerdasan Bapak Ibu semua. Yang paling banyak angkanya. Sudah Bapak Ibu? Sudah mengetahui tipe kecerdasan Bapak Ibu? Baik, angka dominan adalah angka kecerdasan, tipe kecerdasan Bapak Ibu masing-masing.
Kita juga akan bedah apa sih maksud dari cerdas visual spasial, ada linguistik verbal, kemudian ada logical matematik. Nah, pasti bertanya-tanya apa sih maksudnya, terus tipenya seperti apa sih? Sudah Bapak Ibu? Ada yang belum? Masih ada yang belum? Sudah semua Bapak Ibu? Sudah mengetahui tipe kecerdasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah menjawab dari tes kecerdasan Bapak Ibu sekalian. Maka hasil yang dominan adalah hasil kecerdasan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa menurut Gartner, manusia hidup di dunia ini tidak hanya memiliki satu kecerdasan saja, tapi kecerdasan manusia lebih dari satu. Kalau Gartner mengungkapkan bahwa tipe kecerdasan manusia ada 8. Salah satunya ada cerdas verbal, linguistik verbal, logical matematika, kemudian masih ada 8 itu. Kita bedah bersama-sama Bapak Ibu. Ada yang cerdas visual spasial. Cerdas visual spasial, ya, tipe dengan kecerdasan visual spasial adalah orang-orang yang hobi dengan membaca dan menulis untuk kesenangan. Kemudian pandai menyusun teka-teki. Kemudian pandai menafsirkan gambar, grafik dan bagan dengan baik. Kemudian menikmati menggambar itu menjadi hobinya. Kemudian melukis dan seni visual. Kemudian ada mengenali pola dengan mudah. Jadi orang-orang yang cerdas visual, kalau biasanya ada soal-soal pertanyaan pola, akan lebih mudah, akan lebih cepat nyanternya. Kenapa? Karena orang-orang yang mengenali pola dengan mudah, biasanya anak-anak seperti ini, anak-anak yang lebih dominan otak kanannya, yang saya katakan tadi, otak kanannya lebih dominan daripada otak kirinya. Kemudian ada yang Bapak Ibu cerdas verbal linguistik. Cerdas verbal linguistik. Cerdas verbal linguistik ini tipenya adalah mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Kemudian enjoy membaca dan menulis. Kemudian suka berdebat dan memberikan pidato yang sifatnya persuasi. Kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik dan menggunakan humor saat bercerita. Ada Bapak Ibu yang linguistik? Kalau ada, sama seperti saya juga tipe kecerdasannya adalah cerdas verbal linguistik. Ada Bapak Ibu cerdas verbal linguistik? Bupati. Berarti kita sama, Bu. Kemudian ada cerdas interpersonal. Apa tipe cerdas interpersonal? Yaitu suka berkomunikasi secara verbal dengan baik, bahasanya tertata, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terampil dalam komunikasi nonverbal. Kemudian melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Kemudian menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Kemudian bisa menyelesaikan konflik dalam pengaturan grup. Jadi ketika kelompok kemudian menyelesaikan tugas, biasanya Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPG, ada problem based learning, ada problem based solving, PBL, PBJL. Nah itu ya, itu anak-anak dengan tipe kecerdasan interpersonal, ketika diberikan soal untuk penyelesaian masalah, anak-anak yang seperti ini akan cepat sekali menemukan solusinya, karena mereka suka dengan konflik dan suka dengan pemecahan masalah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada cerdas intra. Intra itu berarti dari luar. Kalau inter itu dari dalam, kalau intra dari luar. Cerdas intrapersonal. Tipe dengan cerdas intrapersonal ini adalah suka menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Kemudian menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Nah, kemudian memiliki kesadaran diri yang sangat baik dan paham
berdasar motivasi dan perasaannya sendiri. Jadi biasanya orang-orang dengan tipe kecerdasan intrapersonal itu suka sadar dengan perasaannya, kemudian lembut perasaannya, kemudian mudah tersentuh perasaannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada motivasi-motivasi yang didengarkan, apalagi ada iringan musiknya, nah itu akan mudah sekali masuk dalam jasmani pikirannya. Ini tipe dengan kecerdasan intrapersonal, Bapak Ibu. Kemudian suka menganalisa teori dan ide. Nah, kalau ada teori-teori, orang-orang teoritis nih. Kalau kita kenal di public figure, Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung itu saya lihat pasti tipe kecerdasan adalah intrapersonal karena dia suka sekali dengan analisis teori-teori. Kemudian ada cerdas kinestetik, Bapak Ibu sekalian. Apa tipenya? Ada terampil dalam menari dan olahraga. Kemudian menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Kemudian memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Kemudian ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Nah, orang-orang dengan ada Bapak Ibu sekalian yang cerdas kinestetik? Ada? Saja dulu ya. Orang-orang dengan tipe kinestetik lebih menyukai dengan pergerakan. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau di kelas terlalu lama nggak senang, senangnya di luar. Belajarnya dengan tipe yang suka banyak pergerakan daripada mendengarkan dan menulis. Nah ini tipe-tipe kinestetik, tipe-tipe yang lebih menyukai olahraga. Kalau anak-anak kita yang di kelas ngantuk, diem, model-model kayak Rais kayak gitu, nah itu sudah pasti dia adalah kinestetik. Nah dengan kita pelajari ini semua Bapak Ibu, kita bisa mengenali, bahkan sebelum kita memberikan soal ini pernyataannya Bapak Ibu jauh tadi, ketika kita melihat gaya belajar dia di kelas seperti apa, kita akan tahu oh ternyata si Rais adalah anak yang kinestetik. Sudah dipastikan dia adalah kinestetik, bukan video ataupun auditori. Kemudian cerdas naturalis. Ada yang cerdas naturalis Bapak Ibu? Pak Asep. Cerdas naturalis adalah tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Pak Asep salah jurusan kelasnya. Kemudian mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Kemudian menikmati bertema, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam bebas. Ya, begitu Pak Asep. Pak Asep seperti itu nggak Pak Asep? Kemudian tidak suka pelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Nah, tipe dengan kecerdasan naturalis, dia akan lebih menyukai hal-hal yang apa adanya, ala kadarnya. Tidak suka berlebih-lebihan dan cenderung kalau menerima apa adanya, qanaah, dapat menerima apa adanya, sederhana. Pak Asep, sederhana Pak Asep ya. Hidupnya pas-pasan, pas lagi butuh ada, pas lagi pengen juga ada. Kemudian yang ketujuh ada cerdas logis matematis. Nah, Bapak Ibu ada yang cerdas logis matematis? Ada Bapak Ibu? Ya, cerdas logis matematis ciri-cirinya adalah memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Kemudian senang memikirkan ide yang abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah dan dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, tipe dengan cerdas logis matematis ini ada kaitannya dengan yang tadi Bapak Ibu riasem tadi. Cocoknya adalah mereka-mereka yang bekerja di akuntan yang berbasis data, yang berbasis dengan statistik. Itu kalau kita mengarahkan profesinya. Sementara tipe dengan cerdas logis matematis, dia lebih cenderung otak kanan yang berfungsi dengan baik daripada otak kirinya. Biasanya tipe logis matematis dia akan lebih banyak diam, kemudian sedikit bergerak, tapi dia cenderung berpikir yang dalam.
Jadi tidak suka bermain di depan layar, hanya sukanya bermain di belakang layar. Misalkan menentukan konsep, menghitung dan lain sebagainya. Ini adalah tipe kecerdasan logis matematis. Kemudian ada cerdas musikal. Ada yang cerdas musikal Bapak Ibu? Cerdas musikal yaitu peka terhadap musik, nada dan ritme. Kemudian suka menyanyi dan bermain alat musik. Kemudian suka menciptakan lagu. Kemudian memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi yang baru. Mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik dan mampu mengikuti menciptakan pola ritme dalam musik. Nah, tipe dengan cerdas musikal, kecenderungan tipe pembelajaran, tipe kecerdasan seperti ini adalah orang-orang yang ketika belajar harus ada musik. Jadi ada tipe orang yang dia nggak bisa belajar fokus kalau nggak ada musik. Ada teman saya seperti itu, Bapak Ibu. Saya dulu sempat heran, kamu kok belajar selalu dengerin musik, apa saja musiknya? Ya, musik rock, musik reggae, musik lah, macam-macam lah. Sampai saya hafal lagu kesukaannya adalah Jamrut. Lagu kesukaannya Jamrut. Ketika saya tanya kenapa kamu lebih asik dengerin musik, saya akan lebih cepat nyantolnya daripada nggak dengerin musik. Oh, ternyata setelah saya belajar ini, oh ternyata tipe kecerdasannya memang cerdas musikal. Jadi dia akan lebih suka dan nyantel pembelajaran kalau dia mendengarkan musik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mengenali kecerdasan, tipe kecerdasan kita. Kita lanjut ke gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi. Bapak Ibu sekalian, di depan sudah ada gambar. Kira-kira gambar apa nih Bapak Ibu? Misalnya silakan translate misalnya. For a selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. For a fair selection, untuk seleksi yang adil, setiap orang harus melakukan hal yang sama. Bapak Ibu silakan simpulkan dulu. Kira-kira apa maksud dari gambar ini? Itu ada orang duduk, kemudian ada gajah, ada siswanya terdiri berbagai macam ya. Maksudnya ada yang itu udah manusia menderita hewan-hewan Ya, betul Pak. Bukan saya ngomong Pak. Ya. Di sini ada manusia, kemudian ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada kalbun, ada apa itu? Singa laut ya, dan ada ikan. Nah, ilustrasi ini menggambarkan pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi dan tradisional. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Guru menerangkan kepada murid yang murid ini punya variatif kecerdasan yang berbeda-beda. Guru meminta kepada 10 hewan untuk naik ke pohon, padahal ikan tidak bisa naik ke pohon. Kemudian penguin tidak bisa naik ke pohon, gajah pun tidak bisa naik ke pohon. Maka pola pembelajaran seperti ini adalah pola pembelajaran yang tradisional, di mana guru memberikan metode pembelajaran yang serupa, yang seragam saja kepada satu anak. Misal anak yang tidak suka belajar di kelas, dia akan terus meminta anak kamu harus belajar. Padahal anak tersebut tipe anak yang kinestetik. Maka kita sudah memfasilitasi mereka, anak kita, untuk mengeluarkan kecerdasannya, kemampuannya melalui olahraga. Salah satunya di tempat kita ada silat ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Ada pola pembelajaran tradisional dan ada pola pembelajaran terdiferensiasi. Apa sih pola pembelajaran tradisional? Pola pembelajaran tradisional satu cara untuk semua murid.
seperti yang tadi diilustrasikan di dalam gambar, ketika guru meminta semua murid, semua hewan tadi untuk naik ke pohon, kira-kira ikan tidak bisa. Ikan hanya pandai berenang, dia tidak bisa naik ke pohon. Kemudian ada monyet, kemudian ada penguin, ada singa laut. Mereka yang punya kehebatan dan kualitas yang tidak sama, kemudian mereka diminta untuk naik ke pohon, maka pasti mereka tidak akan bisa melakukan itu, karena mereka punya kecerdasan dan punya bakatnya masing-masing di bidangnya. Nah, pola pembelajaran tradisional hanya untuk satu cara untuk semua murid. Sementara terdiferensiasi adalah banyak cara sesuai minat dan bakat. Maka kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sebagai guru di sekolah, di kelas, maka kita dituntut di dalam kurikulum kita untuk mengajarkan kepada anak materi dan ilmu pengetahuan dengan metode yang berbeda-beda. Tentunya ada metode-metode yang Bapak Ibu sering kali lakukan. Mungkin metode dengan menampilkan gambar menggunakan layar, kemudian sistem permainan. Saya sering melihat kadang Bu Yesika, Bu Bakti, Bu Dia menampilkan metode pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga anak senang, sehingga anak lebih mudah dalam menerima materi. Nah, metode-metode pembelajaran seperti itulah yang diharapkan kepada kita sebagai dewan guru, agar anak tidak bosan dan tidak jenuh. Karena ada metode yang kita sering kali lakukan adalah metode ceramah. Dengan metode ceramah anak kadang merasa bosan. Bahkan tidak jarang kita yang ngobrol, yang menjelaskan di depan hanya sebagai pelantun dongeng untuk mereka meraih mimpi, alias tunggu. Saya sering sekali, nah dengan kelasnya Pak Asep ini sering banget. Saya jelaskan berbusa, mereka sampai mengeluarkan pulau-pulau yang luar biasa. Kemudian fokus pada kurikulum semata, sementara terdiferensiasi adalah kurikulum dan pengembangan diri murid. Nah, kalau di tradisional hanya fokus pada satu kurikulum semata saja dengan metode pembelajaran yang satu saja, sementara terdiferensiasi dia tidak hanya fokus pada satu pengembangan saja, tapi kurikulum dan pengembangan diri murid fokusnya melihat bagaimana perkembangan anak, apakah anak tersebut merasa bosan atau tidak dengan metode ceramah. Kalau mereka merasa bosan, maka kita bisa menggunakan metode yang lain, mungkin dengan metode permainan ataupun dan lain-lain. Masih banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan untuk membuat anak nyaman berada di kelas. Kemudian produknya belajar seragam, metodenya hanya satu saja. Sedangkan yang terdiferensiasi produk belajar beragam sesuai dengan potensi anak. Kemudian apa dampak dari pembelajaran yang tradisional? Murid akan pasif, Bapak Ibu. Murid akan pasif. Murid hanya akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sementara pola dengan terdiferensiasi, murid akan aktif dan terlibat secara personal. Nah, untuk murid aktif, misalkan kita bisa menggunakan metode dengan kelompok, Bapak Ibu. Metode kelompok, kita bagi kelompok mereka, kemudian kita memberikan masalah. Itu sudah masuk metode PBL ya, problem based learning. Kemudian anak diminta untuk mencari solusi, maka sudah masuk PJBL, problem based project learning ya kalau seperti itu ya. Koreksi kalau ada salah. Atau mungkin problem based solving, pemecahan masalah. Nah, itu bisa kita gunakan supaya anak menjadi lebih aktif, terlibat secara personal. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mengenali gaya kecerdasan kita, maka Bapak Ibu sekarang sebelum kita mengetahui tipe gaya belajar anak, kita akan mengetahui tipe gaya belajar kita, Bapak Ibu. Silakan yang kertas tadi bisa dikumpulkan, Bapak Ibu. Nanti saya ambil, saya bagikan kertas untuk mengetahui gaya belajar kita, Bapak Ibu sekalian.
Sudah selesai Bapak Ibu? Oke, kita Bapak Ibu sebelumnya sudah sering dengar ya Bapak Ibu gaya belajar yang kami sudah tahu, mungkin pernah apa sih definisinya, kemudian bagaimana strategi pembelajarannya seperti itu, sudah pernah Bapak Ibu mendengar sebelumnya? Sudah pernah ya? Oke, saya hanya sedikit menggali saja Bapak Ibu. Tipe gaya belajar, sebelum kita mengetahui anak, maka kita harus tahu tipe gaya belajar kita terlebih dahulu. Nah, ada tipe gaya belajar auditory, kemudian visual dan kinestetik. Bapak Ibu sudah selesai semua? Sudah ya? Miss Anis? Sudah? Oke, kita bedah lagi Bapak Ibu. Tipe gaya belajar, ada yang tipe gaya belajar visual Bapak Ibu. Tipe gaya belajar visual adalah tipe dengan ciri-ciri lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk grafis, gambar, warna atau tulisan, senang baca dan mencatat. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Dan saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Nah, tipe dengan gaya belajar visual, strategi pembelajaran bagaimana Bapak Ibu? Yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan gambar, kemudian bisa kita menggunakan peta konsep atau video infografik. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengajak murid untuk membuat catatan warna-warni atau mind map atau sketsa. Nah, dengan strategi seperti itu, anak-anak dengan tipe gaya belajar visual akan lebih mudah karena mereka kecenderungan mereka dalam menerima materi, mereka lebih suka atau mereka lebih cenderung dengan melihat daripada mendengar ataupun bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe dengan gaya belajar auditory atau mendengar. Ciri-cirinya adalah lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan, dan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi berbeda dengan yang visual tadi. Kalau visual tadi kecenderungan mereka melihat, ketika mereka melihat mereka akan langsung menangkap yang dia lihat. Sementara kecenderungan yang auditori mereka tidak bisa seperti itu. Mereka akan suka atau lebih cepat menangkap ilmu materi yang Bapak Ibu sampaikan dengan menggunakan suara. Mereka akan cepat mengingat kalau misalkan Bapak Ibu melafalkannya berkali-kali. Kalau dalam metode tahsin namanya mulki ya, saudari. Talakia. Anak-anak dengan kecerdasan auditori, mereka akan suka sekali dengan metode talaki. Kenapa? Karena mereka mendengarkan. Strategi pembelajarannya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah bisa dengan diskusi, tanya jawab, rekaman suara ataupun lagu-lagu edukatif. Kemudian yang kedua adalah mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Jadi mereka menjelaskan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dengan parafrase gaya bahasa mereka sendiri, dengan diksi mereka sendiri, supaya mereka bisa punya keterampilan untuk menyampaikan di depan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ciri-cirinya adalah belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan secara langsung, suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam dan terlalu lama berada di kelas. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, tipe dengan gaya belajar kinestetik, kadang kita secara sadar atau tidak sadar, ketika kita menyampaikan di depan, tangan ini nggak bisa berhenti. Yang begini. Nah, itu sebagai penggambaran bahwa kinestetik itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka akan lebih mantap, lebih yakin, lebih percaya diri bahwa dengan gerakan mereka akan bisa mengilustrasikan apa yang akan mereka sampaikan, yang ada di dalam otak mereka, kemudian mereka sampaikan dengan lisan. Mereka akan mudah dibantu kalau misalkan mereka menggunakan gerakan.
Nah, tipenya strategi pembelajaran yang efektif seperti apa? Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran atau role play, Bapak Ibu. Kemudian bisa mensertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Nah, demikian adalah tipe gaya belajar kinestetik. Nah, terakhir Bapak Ibu di materi pertama ini, setiap anak itu unik Bapak Ibu. Mereka memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Mereka datang kemari untuk kita olah menjadi bibit-bibit yang berkualitas. Maka jadilah pendidik yang mendidik dan jangan menjadi pendidik yang tidak terdidik. Maka inilah bekal kita Bapak Ibu dalam memahami dan mengenali potensi diri pada setiap diri individu anak kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Selesai materi 1 Bapak Ibu. Berhubung waktu sudah asar Bapak Ibu, masih ada satu materi lagi Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita lanjutkan pada dasar sebentar aja gimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Sebentar aja Bapak Ibu. Kalau yang Dewan Guru, Ikhwan gimana? Masih ada masih satu lagi Bapak Ibu yang sudah selesai. Gimana Bapak Ibu? Bersedia nggak? Oh, sudah menggeleng-geleng. Tandanya sudah tidak siap. Yang siap kira-kira siapa? Kayaknya tadi siap semua, kecuali Ustaz Anton. Belum, gak ada yang siap ya Bapak Ibu? Gak ada yang siap? Besok mau lihat hari Rabu. Gimana Ustaz Anton? Oke. Kalian saya tahu ini mau kalian saya tahu. Baik Bapak Ibu, Bapak Oke, kita lanjutkan lagi. Kita break untuk hari Rabu ya Bapak Ibu. Kita mulai jam 2 atau jam berapa Bu? Jam 2 ya. Oke, kita lanjutkan di hari Rabu. Insyaallah kita mulai jam 2 siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan hari Rabu. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya hari ini, karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya mengerjakan tugas saya. Mudah-mudahan satu materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya pun bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian. Ternyata menyampaikan di depan tidaklah mudah. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bukan ya?